Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Arwen Punya Cerita. Tempatnya cerbung romantis. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo Sobat YouTube, dengan Arwen CTB di sini, salam kenal. Arwen adalah Mimi yang menulis sekaligus membacakan cerita-cerita di channel ini. Jadi mohon dukungannya ya kepada Sobat YouTube dengan cara gampang banget dengarkan cerita-ceritanya, kasih like dan kasih subscribe. Mari mendengarkan kelanjutan novel Bersaing di SMA karya Arwen CTB bagian 3. Cowok misterius di sekolah. Selamat mendengarkan. Siang itu, Quina sedang belajar di kelas, sementara teman-teman lain menikmati waktu istirahat mereka. Quina memang belum berhasil menemukan teman sejak kedatangannya. Gadis itu agak kesulitan menyesuaikan diri di tempat baru. Terlebih, dia tidak mudah membuka diri, selalu terkesan cuek dan pendiam. Quina adalah gambaran seseorang yang kurang asyik untuk diajak berteman. Mungkin anggapan itu tepat, sebab sampai sekarang dia tetap sendirian di sekolah barunya. Permisi, sapa seorang cewek berponi lurus. Wajahnya terlihat ramah dan menyenangkan. Boleh masuk? Quina mengangguk. Meskipun ragu dan takut, tetapi hatinya merasa sedikit senang. Diam-diam, Quina berharap bisa berteman dengan orang itu. Belajar ya, sapanya. Iya. Kamu anak baru kan? Mau gabung di klub sastra? Kamu pasti suka baca. Hah? Klub sastra ya? Quina mengingat kembali kegiatannya di sekolah lama. Pernikahan mama yang terkesan mendadak membuatnya harus mengikuti wanita itu pindah ke Bekasi. Meskipun sekarang dia punya mama dan papa layaknya anak-anak lain, rasanya tetap saja sulit bagi Quina. Atau mungkin itu hanya karena dia belum terbiasa. Bukan baca-baca doang. Klub sastra nanti ada banyak kegiatan, semuanya berhubungan dengan karya sastra. Seperti melihat seberkas cahaya di kegelapan yang sepi dan dingin, Quina merasa senang. Dia berharap akan segera bisa berteman sebentar lagi. Ditambah, berteman dalam kegiatan positif, menghabiskan waktu dengan hal berguna. Boleh? Ringan dan ceria, itulah yang Quina rasakan saat menjawab pertanyaan itu. Nama kakak siapa? Vira. Salam kenal Kak Vira, namaku Quina. Oke, nanti jangan pulang dulu ya. Quina mengangguk yakin, seyakin dia akan kesepian dan rasa bosan yang akan segera sirna. Quina tidak berharap akan disukai oleh cowok idola atau menjadi cewek populer di sekolah. Tidak sejauh itu. Andai dia bisa memiliki teman dan menjalani masa sekolah dengan baik, itu pasti sudah cukup. Ini bukan dunia novel, Quina. Peringatnya pada diri sendiri saat benaknya mulai usil membayangkan teman laki-laki. Usai jam pelajaran, saat semua meninggalkan kelas, Quina tetap tinggal. Dia menunggu Vira datang untuk mengajaknya ke klub sastra yang dimaksud. Sebagai jaga-jaga, Quina memberitahukan mamanya bahwa hari ini dia akan pulang terlambat. 1 menit, 2 menit, Quina sangat tidak sabar menunggu. Hai Quina, ayo, ajak Vira di pintu kelas. Bagaikan seorang anak kecil yang mendapatkan es krim di saat cuaca panas, hati Quina merasa senang. Kalau perlu, sebenarnya dia ingin melonjak kegirangan, lalu melompat-lompat di atas trampolin.
Tentu saja hal itu hanya bisa dia bayangkan. Sesegera mungkin Kuina mengikuti Vira. Terima kasih atas ajakannya, Kak. Iya, sini dong jalannya, jangan di belakang gitu. Saat Vira berhenti untuk menyejajarkan langkah dengan Kuina, pada saat yang sama Kuina merasakan sesuatu yang sangat dia inginkan. Sebuah penerimaan. Di mana tempatnya, Kak? Ada di lantai 4. Ayo jalan terus. Setelah sampai di lantai 4, mereka berjalan menyusuri koridor yang sepi. Kuina melirik ke lapangan di bawah. Masih ada beberapa orang di sana. Nah, di sini tempatnya. Vira berbelok, masuk ke lorong pendek, di mana terdapat pintu yang saling berhadapan, masing-masing menuju ruangan yang berbeda. Kok sepi, Kak? Tanya Kuina heran. Iya, tunggu aja. Vira dan Kuina masuk. Di dalam ruangan itu ada banyak bangku yang ditumpuk rapi di salah satu sisi. Sementara di bagian depan ada beberapa tempat duduk yang diatur melingkar. Melihat itu, Kuina yakin bahwa kegiatan mereka akan dilakukan di sana. Mungkin mereka akan memulai perkenalan atau mungkin juga diskusi sehingga butuh formasi yang demikian. Oh ya Kuina. Iya Kak, pinjem HP kamu dong. Mau hubungi teman-teman biar cepat ke sini. HP ku habis baterai. Kuina menyerahkan handphone miliknya pada Vira. Lalu gadis itu menyuruh Kuina untuk membuka kunci layar. Udah dulu ya, makasih, ucap Vira sambil keluar. Kak, terlambat. Vira sudah menutup pintu dan menguncinya dari luar. Kuina yang panik berusaha menggedor, tetapi agaknya sia-sia belaka. Kak Vira! Kuina terus memanggil Vira. Tangannya memukul-mukul pintu sampai terasa panas dan sakit. Kak, buka pintunya. Dari jendela kaca di sisi pintu, Vira mengetuk. Cewek itu tidak sendirian. Saat melihat Anyala, Kuina sadar bahwa selama beberapa waktu tadi, dia hanya diperdaya. Sekarang dia terkurung. Semua ini adalah ulah Anyala. Buka pintunya Anyala. Anyala! Kuina mengintip dari jendela yang sempit. Andai jendela itu lebih besar, dia bisa memecahkan kacanya lalu berusaha keluar. Namun, mustahil baginya keluar dari sana. Kuina melihat Anyala mematikan ponselnya, lalu memasukkan benda itu ke dalam tas. Anyala menoleh ke arahnya, sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Sebelum akhirnya gadis itu pergi meninggalkan Kuina. Kuina mencoba tenang. Dia mencari cara bagaimana bisa keluar atau ditolong oleh siapapun. Kuina bergerak ke sisi lain ruangan. Dia menemukan banyak jendela besar. Sebuah harapan pun muncul. Dengan cepat, Kuina bergerak, berusaha membuka jendela yang mengarah ke halaman belakang. Entah nanti bagaimana caranya, asalkan bisa terbuka, Kuina pasti bisa keluar. Kuina berhasil membuka kait jendela dengan mudah. Hatinya mulai lega. Namun, semua itu segera terpatahkan saat sadar bahwa jendela itu dipaku dari luar. Sial! Dengan sisa-sisa tenaga, Kuina mencoba mendorong daun jendela. Di luar, cahaya mulai meredup. Jika dia belum berhasil keluar sampai petang, apa yang akan Kuina lakukan? Sementara sekarang saja rasa takut dan cemas mulai menguasai dirinya. Tolong! Siapapun tolong!
Kuina mencoba berteriak, tetapi itu semakin membuatnya lemah. Pada akhirnya, gadis itu memutuskan untuk berdiri di atas bangku, melihat keluar dari jendela kaca yang sempit, berharap seseorang, mungkin penjaga sekolah, lewat dan menolongnya. Air mata mulai menetes membasahi pipi Kuina. Di antara perasaan takut, cemas, lapar, yang paling kuat dirasakannya saat ini adalah rasa benci terhadap Anyala. Kuina tidak dapat berhenti menangis meski tenaganya terkuras, nyaris habis. Dia terus menunggu. Hanya itu yang bisa dia lakukan sekarang. Otaknya mulai memikirkan hal-hal menakutkan. Hewan-hewan kecil yang mungkin ada di dalam ruangan itu, tikus, kecoa, atau bahkan kelabang. Mengingat ruangan itu terasa lembab, mungkin sangat jarang dipakai. Kuina mengetuk-ngetuk cepat kaca jendela saat dia melihat seseorang. Dia panik dan sangat berharap orang itu akan menolongnya segera. "Tolong saya terkurung di sini." Orang itu ternyata memakai seragam yang sama dengan dirinya. Dia adalah seorang siswa. Cowok itu menatap Kuina. Dia diam dan tidak bereaksi apa-apa. Di antara cahaya matahari yang kian redup, Kuina tidak bisa dengan jelas melihat wajahnya. Cowok itu mendekat ke arah jendela. Dia memajukan wajah sangat dekat dengan jendela sehingga sekarang Kuina dapat melihat jelas wajahnya. Sejenak dia takjub. Benarkah itu seorang siswa atau malaikat? Siapakah dia? Apapun itu, Kuina berharap dia bukan malaikat pencabut nyawa. Meskipun kalau benar demikian, dia ingin berlama-lama bersama cowok itu. Kuina ingin mengenalnya. Setelah berkedip beberapa kali, dengan tanpa sadar memicu gemuruh di dada Kuina, cowok itu berbalik. Dia pergi begitu saja, pergi meninggalkan Kuina yang sempat sangat berharap ditolong olehnya. Kuina yang juga berharap bisa berkenalan dengan dirinya. Tunggu, kumohon, tolong. Sia-sia, cowok itu sama sekali tidak menghiraukan Kuina, membuat dia kembali menangis, lebih sedih, jauh lebih sedih dari sebelumnya. Bersambung. Wah, kira-kira siapa cowok itu dan kenapa dia nggak mau nolongin Kuina ya sobat? Simak terus kelanjutannya, tinggalin komen yuk, dan bantu subscribe supaya Mimin makin semangat uploadnya. Sampai jumpa. Subscribe yuk, karena subscribe itu gampang.